Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Halo teman-teman, kali ini kita akan tes kamera yaitu dari Samsung A22 teman-teman. Dan di sini Samsung A22 seperti yang teman-teman ketahui, mungkin banyak teman-teman sudah memiliki ataupun masih banyak yang belum memiliki, yang belum mengetahui performa dari Samsung A22 itu sendiri. Dari teman-teman mungkin banyak yang penasaran nih, dari Samsung A22 kenapa sih kok kameranya ada 4? Tentu dibalik keempat kamera tersebut ada fungsinya masing-masing teman-teman, dan itu pun hasilnya masing-masing berbeda. Secara resolusi pun berbeda. Nah, di sini di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menggunakan keempat kamera dari Samsung A22 beserta bagaimana sih hasilnya dan apa saja nama-nama di lensa Samsung A22 kali ini teman-teman. Wow, ini sedikit berbeda. Mohon maaf saya tidak ada di ruangan studio, namun di sini di outdoor ya teman-teman. Dan di sini saya packing sendiri dari pagi teman-teman. Dan di sini pagi sedikit cerah ya teman-teman. Sampai ini sudah pukul jam 9:33, setengah 10 ya teman-teman, setengah 10 pagi. Sedikit ada terik matahari, akhirnya membuat packing kami sedikit terlambat lah untuk setup kamera dan lain sebagainya, itu sedikit terlambat dan membuat saya sendiri itu berkeringat gitu loh. Jadi mohon maaf, memang saya itu sendiri, tidak ada kru ya teman-teman. Jadi tidak ada tim untuk mempersiapkan sebelum syuting teman-teman. Oke, next di sini kita lanjut untuk Samsung A22. Samsung A22 ini barunya sekitar 2.999 ya teman-teman. Dan di sini dari Samsung A22 ini ditanamkan chipset yaitu MediaTek Helio G80 teman-teman, dan memiliki besaran RAM yaitu 6 GB dan memiliki besaran storage yaitu 128 GB teman-teman. Sudah cukup lumayan. Kalau kita lirik yaitu secara desain dari Samsung A22 yang saya pegang ini warnanya ungu purple ya teman-teman. Jadi secara dari bentuk desainnya saja dari Samsung A22 ini memang seperti kelas-kelas atas ya teman-teman. Namun secara digolongkan, secara spesifik tergolong dari Samsung A22 ini masih entry level teman-teman. Dan di sini kita lanjut untuk tes dari kamera Samsung A22 teman-teman. Sebenarnya dari Samsung A22 ini terbagi menjadi 4 kamera lensa teman-teman. Yang pertama yaitu lensa utama ya teman-teman. Sebenarnya apa sih lensa utama itu? Lensa utama itu ketika kita membuka aplikasi kamera ya teman-teman, yang membuka pertama, yang bekerja pertama yaitu lensa utama teman-teman. Jadi bisa dipastikan kalau lensa utama itu yang bekerja pertama yaitu lensa utama. Beresolusi dari Samsung A22 ini 48 megapiksel teman-teman. Dan yang kedua di sini untuk lensa makro teman-teman. Untuk lensa makro itu sendiri ketika kita melihat dari namanya itu memang untuk memotret objek kecil teman-teman, seperti objek serangga dan lain sebagainya. Pokoknya yang intinya yang kecil-kecil saja. Lensa makro sendiri jika kita kita pakai objek yang agak jauh itu blur teman-teman, tidak bisa dihandle gitu loh. Jadi lensa makro dari Samsung A22 ini memang beresolusi hanya 2 megapiksel teman-teman. Memang tapi sudah cukup kalau itu untuk memotret objek kecil, biasanya berjarak yaitu 2-3 cm itu saja teman-teman. Jadi dengan ukuran 2 megapiksel di lensa makro itu hanya berjarak 2-3 cm saja untuk memotret dari serangga-serangga kecil dan lain sebagainya, itu sudah cukup baik teman-teman. Wow, di sini yang ketiga yaitu lensa makro. Dari Samsung A22 sendiri disematkan lensa makro beresolusi yaitu 8 megapiksel teman-teman. 8 megapiksel menurut saya sudah cukup karena memang ultrawide sendiri jika kita lihat namanya secara fungsi yaitu untuk memotret dari ruangan yang kira-kira setup yang terbatas menjadi setup yang melebar gitu aja lah. Jadi di sini ultrawide sendiri kita sebagai fotografer itu memang tidak usah mundur-mundur jika kita menggunakan lensa ultrawide. Mungkin banyak yang teman-teman di sini kalau mengetahui fungsi ultrawide yang sedetailnya bisa koreksi nih, tulis kolom komentar. Dan di sini untuk lensa ultrawide sendiri memang menurut saya jika kita memotret suatu objek ya, jadi di situ biasanya itu kan keterbatasan dengan lokasi ya.
Jadi kita gunakan untuk lensa ultrawide-nya. Jadi tidak usah mundur-mundur, tidak usah kita mencari spot, itu sudah terlihat semua gitu loh. Jadi dengan keterbatasan objek yang jaraknya itu masih terbatas, jadi dengan lensa ultrawide itu sendiri kita dapat mengaturnya teman-teman. Wow, di sini sudah cukup keren. Yang keempat di sini yang terakhir untuk Samsung A22 itu disematkan lensa yaitu deep sensor teman-teman. Apa sih lensa deep sensor itu? Lensa deep sensor itu merupakan secara fungsi untuk ngeblur gitu loh. Jadi jika teman-teman itu pengen foto yang hasilnya di belakangnya blur, itu yang bekerja lensa deep sensor. Banyak yang bertanya, wow Bang, sebenarnya di mana sih letak lensa deep sensor itu? Apakah memang tidak ada gitu loh. Setelah saya praktekkan seperti cara yang ada di video ini, memang nanti nggak ketemu sendiri yaitu lensa deep sensor. Jadi saya tegaskan kembali untuk lensa deep sensor sendiri di sini, lensa deep sensor itu perpaduan lah dari lensa utama ke lensa deep sensor. Jadi ketika lensa utama itu ditunjang lensa deep sensor, nantinya akan menghasilkan foto yang berobjekkan blur teman-teman. Wow, di situ ya. Oke, next kita lanjut bagaimana kita mencari secara letak dari masing-masing lensa, antara lensa utama, lensa makro, lensa ultrawide, lensa deep sensor. Di sini saya menggunakan isolatif teman-teman, dan isolatif tersebut fungsinya untuk menutupi jika kalau yang kita tutupi itu bukan lensa yang dimaksud, itu tidak akan menutupi teman-teman. Maksudnya gini, secara eksistensi jika kita menggunakan lensa utama, mohon maaf jika memang terletak di bagian atas ya. Jadi kita tutupi pakai isolatif, itu tentu akan mempengaruhi pemotretan ya teman-teman, akan tertutup kameranya itu. Jadi kita menggunakan teknik tersebut teman-teman. Dan di sini setelah kita mempersiapkan isolatif itu sendiri, nah kita coba untuk kita coba untuk menutupinya. Dan kita coba pada bagian atasnya sendiri, kita buka aplikasinya dulu. Dan nantinya ini kan akan membuka kamera ya. Jadi yang bekerja ini terutama kamera utama teman-teman. Ini yang bekerja, yang membuka paling pertama yaitu dinamakan kamera utama. Next kita lanjut, kita tutupi dengan isolatif. Kita fokus ke bagian atas dulu, kita tutupi. Nah, di sini kita mencoba menutupi. Jika ini nanti hasil kameranya tidak bisa membuka, berarti itu memang tepat kamera utama berada di atas teman-teman. Wow, jadi di sini kita coba kita tutupi. Oh, ternyata hasilnya masih saja terbuka teman-teman. Jadi tidak tertutupi ya untuk hasilnya. Oke, next di sini lanjut, tambahkan lagi di samping kanannya teman-teman. Oke, di samping kanannya ini kita tambahkan isolatif. Nantinya kalau memang itu letak dari lensa utama, nanti akan terlihat sendiri kalau kameranya itu sudah tertutup teman-teman. Dan di sini oke, kita lihat hasilnya ternyata masih belum tertutup ya teman-teman. Oke, di sini belum ditentukan bahwa di sini letak dari kamera utama belum. Kita mundur, kita ke bawah sedikit, ke bawah kanan, kita tutupi dengan isolatif juga. Oke, next di sini masih belum terlihat ya teman-teman. Jadi belum ada respon dari penutupan lensa kamera ini dengan isolatif. Oke, kita next yang terakhir di sini. Oke, di samping kirinya. Dan nyatanya dia itu berada di titik samping kiri bawah teman-teman. Wow. Jadi untuk Samsung A22 bisa dipastikan, saya pastikan untuk lensa utama di Samsung A22 yaitu berada di titik kiri bawah teman-teman. Jadi kita lepas semua, kita sisakan pada Samsung A22 untuk tes pengujian memang benar-benar apakah memang benar-benar itu yang mempengaruhinya. Oke, next jadi kita sisakan isolatifnya satu saja, nyatanya itu masih tertutup. Jadi saya pastikan untuk Samsung A22 di sini lensa utamanya berada di titik kiri bawah. Oke, next kita lanjut untuk kamera yang kedua. Di sini kamera makro. Wow, ini keringatan ini. Karena memang di atas di bawah terik matahari, dan di sini banyak banyak suara-suara burung. Lumayan sih. Jadi panasnya agak lumayan. Mungkin habis shooting ini mungkin gosong. Oke, next kita lanjut cari kamera makronya.
Jadi kamera makronya saya katakan tadi secara fungsi untuk memotret serangga-serangga kecil, pokoknya jaraknya 2-3 cm saja. Di sini kamera makro sendiri kita cari pada bagian atas dulu ya. Oke, seperti biasanya atas. Dan nyatanya masih belum tertutup, dan di sini kita langsung cari pada bagian bawah kanan. Oke, nyatanya juga belum tertutup ya teman-teman. Oke, memang susah mencari ini. Banyak yang bertanya, apakah memang ada fungsinya sih masing-masing kamera? Kita tutupi lagi sampingnya, masih juga belum tertutup ya hasilnya. Jadi belum dipastikan ini untuk kamera makro dari Samsung A22. Kita next pada bagian terakhir di sini untuk Samsung A22, kita tutupi pada bagian atas kanan. Nah, oke. Di sini untuk kamera makro dari Samsung A22 nyatanya tertutup. Oke, kita sisakan, kita lepas semua untuk isolatifnya agar membuktikan bahwasannya di samping pojok kanan itu atas merupakan lensa makro dari Samsung A22. Next kita lanjut. Oke. Nah, inilah ya hasilnya dari Samsung A22 seperti ini. Oke ya. Oke, next yang ketiga yaitu kita lanjut untuk kamera ultrawide. Jadi ultrawide dari Samsung A22 kita cari. Oke, kita sudah menemukan kamera makro dan kamera utama ya teman-teman. Jadi kita lanjut untuk penemuan kamera deep sensor. Jadi tinggal dua, kita tutupi saja yang bagian bawah, kanan. Oke, next. Ternyata belum berpengaruh. Jadi kalau settingan dari kamera ultrawide sendiri, jika kita masuk ke menu video ya, di sini pokoknya intinya ada logo air seperti ini. Yang 0,5 kali ini ultrawide teman-teman. Jadi kalau 1,0 kali sampai 10 kali ini sudah masuk kamera utama teman-teman, bukan lagi kamera ultrawide. Jadi kita fokus ke 0,5 kali teman-teman. Oke. Next, jadi ultrawide-nya di sini saya tempelkan di pojok kiri atas teman-teman. Jadi untuk nyatanya sudah tertutup seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk ultrawide sendiri kita tes setelah tertutup lensanya di pojok kiri atas. Kita coba masuk ke 0,1 kali sampai 10 kali, apakah memang masih tertutup. Nah, nyatanya di sini sudah langsung terbuka, berarti itu tandanya yang bagian pojok kiri atas itu bukan lensa ultrawide, akan tetapi lensa utama. Masing-masing pun juga memiliki fungsi dan terapan masing-masing seperti yang saya katakan di awal video tadi ya. Jadi seperti itulah untuk review kamera dari Samsung A22 setelah saya coba juga untuk berjalan ya. Di sini kita tes kamera belakang menggunakan video dari Samsung A22 sendiri, memang masih terbilang cukup stabil ya. Jadi enggak stabil amat, tapi sudah cukup untuk kalian gunakan vlog harian teman-teman. Jadi menurut saya sudah cukup bagus, penangkapan audio pun masih cukup jelas teman-teman. Oke tes, jadi ini hasil dari video Samsung A22 ketika kita berjalan secara amatir ya. Apakah memang nanti getar-getar atau masih stabil-stabil saja ya? Oke, kita tes lanjut untuk berjalan saja. Langsung berjalan saja ya. Di sini kita terabas-terabas. Biasanya kalau memvideokan video yang seperti ini itu nanti hasilnya itu amatir, sangat amatir ya, kayak gempa bumi. Wow, di sini sudah cukup baik dari Samsung A22. Saya rekomendasikan untuk teman-teman jika teman-teman pengen ngevlog sendiri di rumah. Jadi menggunakan handphone ya. Untuk Samsung A22 sendiri sudah cukup baik teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas kunjungan dan supportnya. Saya kembali mengingatkan untuk teman-teman subscribe channel ini agar beranda teman-teman dipenuhi oleh informasi-informasi yang sangat-sangat informatif. Terima kasih atas kunjungan dan supportnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and goodbye. Bye bye.